Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Pendeta Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata Sabat yang pertama kali di dalam Alkitab adalah di Keluaran 16 ayat 23. Saya bacakan ayat tersebut. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Bila kita meneliti di dalam kehidupan orang Israel, sebenarnya ini bukanlah praktek Sabat yang pertama. Keluaran 16 ayat 23 adalah penyebutan kata Sabat pertama di dalam Alkitab. Tetapi praktek Sabat yang pertama yang dilakukan oleh orang Israel adalah Sabat Hagadol, Sabat yang besar atau Sabat pertama. Sabat Hagadol dilakukan pada tanggal 10 Nisan. Perintahnya seperti ini, Keluaran 12 ayat 3. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Sabat Hagadol adalah sabat yang mendahului Paskah. Maka orang Israel harus memperingati tanggal 10 Nisan apabila di tanggal itu jatuh pada hari Sabtu, dan mereka menyebutnya Sabat Hagadol, yaitu sabat yang dilakukan pertama kali oleh orang Israel atau sabat yang mendahului Paskah. Tanggal 10 Nisan berhubungan dengan tanggal 14 Nisan, yaitu Paskah Israel. Saya menyebut kematian Yesus terjadi pada hari Rabu, bukan hari Jumat. Oleh karena domba Paskah harus disembelih pada tanggal 14 Nisan. Alkitab katakan Yesus adalah anak domba Paskah. Yohanes 1 ayat 29 berkata, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kemudian Yohanes 1 ayat 36, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 32, ada kutipan dari kitab Yesaya pasal 53. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam 1 Korintus 5 ayat 7, Paulus berkata, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Kalau kita menghitung Sabat Hagadol atau sabat pertama yang jatuh pada hari Sabtu 10 Nisan, maka Paskah 14 Nisan akan jatuh tepat pada hari Rabu. Nubuat Alkitab ini tidak akan meleset. Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikianlah anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Anak manusia
atau Yesus Kristus atau anak domba Paskah harus berada di dalam kuburan selama 3 hari, 3 malam. Perayaan Jumat Agung yang selama ini Anda lakukan tidak Alkitabiah. Oleh karena tidak memenuhi nubuat Alkitab 3 hari, 3 malam. Apabila Yesus diasumsikan wafat pada hari Jumat sore, lalu bangkit pada hari Minggu pagi. Saudara, kita kembali kepada masalah Sabat. Orang Israel dilatih oleh Tuhan selama beberapa bulan untuk melakukan praktek Sabat sebelum Tuhan memberikan perintahnya secara aktual. Perintah Tuhan resmi mengenai Sabat kepada orang Israel ada di dalam Keluaran 20 ayat 8. Firman-Nya berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Orang Israel diberikan oleh Tuhan perintah resmi yang sering disebut the Ten Commandments atau 10 perintah Allah di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Perintah ini diulang di dalam Ulangan 5 ayat 6 sampai 21. Mengenai perintah melakukan Sabat di dalam Keluaran 20 ayat 8, ada beberapa tafsiran yang berkaitan dengan urutan perintah. Misalnya, orang-orang Yahudi di dalam Talmud memasukkan perintah Sabat di dalam perintah keempat. Orang Kristen juga memasukkan perintah Sabat di dalam perintah keempat. Sementara orang Katolik, kelompok Samaritan Pentateuk, kelompok Lutheran memasukkan perintah Sabat di dalam perintah ketiga. Perintah Sabat adalah perintah yang diberikan kepada orang Israel. Dan perintah ini sudah jelas. Keluaran 20 ayat 1 dan 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Apakah ke-10 perintah Allah dapat diaplikasikan kepada orang Israel? Bisa saja. Orang Kristen memang menerima perintah Allah secara moral, karena perintah ini juga berlaku secara moral. Apabila perintah itu berlaku secara moral, maka perintah keempat mengenai Sabat juga berlaku secara moral. Maksudnya begini, saudara, orang Kristen tidak mengaplikasikan hari Sabtu sebagai Sabat. Perintah literal memang berkata seperti ini. Orang Kristen mengambil prinsip berhenti di dalam 1 minggu untuk beribadah kepada Allah. Apakah ke-10 perintah Allah masih berlaku atau masih relevan untuk orang percaya? Saya mau katakan tentu saja tidak. Apabila ke-10 perintah masih berlaku kepada orang percaya, maka orang percaya akan hidup berdasarkan hukum Taurat. Kita tidak bisa membuang satu perintah, yaitu perintah keempat mengenai Sabat, lalu hanya menerapkan ke-9 perintah ini di dalam kehidupan kita. Perhatikan kata-kata Yesus, Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sejak kedatangan Yesus ke dunia ini dan kematian Yesus di kayu salib, maka Yesus memberitakan hukum yang lain. Orang yang percaya kepada Yesus tidak lagi tunduk kepada hukum Taurat. Hukum yang kita miliki adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Mengasihi sesama manusia. Bagaimana cara kita melihat hukum ini?
Seseorang tidak mungkin mengasihi Allah apabila Allah tidak lebih dahulu mengasihi orang itu. Allah adalah kasih. Nah, saya akan kutipkan tulisan Pendeta Wanda Dumais yang berjudul Allah Mampu dan Allah Sanggup Menjaga. Kutipannya seperti ini. Mohon diingat hal ini, Allah mengasihi kita dan kasih Allah ditunjukkan kepada kita saat kita masih berdosa. 1 Yohanes 4 ayat ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Di dalam Textus Receptus, firman Tuhan ini berkata seperti ini. Ini dalam Alkitab bahasa aslinya. Ho me agapon ok ekne, tonteon hoti, hoteos agape estin. Sebab Allah adalah kasih. Kata kasih diterjemahkan dari kata agape. Kata agape itu dari bahasa Yunani kuno adalah terminologi Kristen Greco yang menunjuk kepada kasih yang tidak bersyarat. Jadi sebuah bentuk kasih yang sangat tinggi atau charity, dan kasih Allah untuk manusia dan manusia untuk Allah. Kutipan ini saya ambil dari H.G. Liddell, Robert Scott, Oktober 2010, dalam An Intermediate Greek English Lexicon, founded upon the 7th edition of Liddell and Scott Greek English Lexicon, Benediction Classics, halaman 4. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi istilah charity yang selama ini kita kenal itu sebagai lembaga volunteer atau pemberi bantuan. Charity arti sebenarnya adalah sebuah tindakan volunteer, sebuah inisiatif yang muncul dari Allah. Agape itu terminologi Greco-Kristen, itu artinya kasih tanpa syarat. Bentuk kasih yang paling tinggi, atau tadi saya sudah katakan charity, kasih Allah kepada manusia secara volunteer. Allah memberikan kasihnya kepada manusia. Sesudah itu manusia bisa merespon kasih Allah. Kita tidak akan mampu mengasihi Allah apabila kita tidak dikasihi Allah. Bila kita dipilih Allah menjadi orang pilihan, maka kita mampu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Lukas 16 ayat 16 berkata, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itulah kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Apa yang bisa kita simpulkan? 1, 10 perintah Allah adalah hukum Taurat. Kedua, hukum Taurat berhenti sampai di masa Yohanes Pembaptis. Yang ketiga, hukum Taurat berhenti ketika Yesus mulai melayani dan ketika Yesus menyelesaikan pekerjaan penebusan di kayu salib. Nah, Paulus, salah satu rasul Yesus, meneruskan sound doktrin Yesus ini. Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Paulus mengajarkan hal yang sama, yaitu hukum Taurat sudah digenapi. Dari beberapa bukti yang saya sampaikan, kita sudah melihat bahwa Sabat adalah perintah Tuhan untuk orang Israel. Sabat tidak pernah dimaksudkan untuk semua manusia. Kejadian 2 ayat 1-3, demikianlah diselesaikan langit
dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kata berhenti yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani wayisbot. Wayisbot itu kata dasarnya adalah sabat dari huruf sin bet tau. Ini bukanlah sebuah perintah, melainkan sebuah pernyataan bahwa Allah berhenti ketika dia menyelesaikan pekerjaan penciptaan. Martin Buber mengatakan bahwa sabat itu bukanlah ex nihilo. Ex nihilo artinya menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Mengapa seperti itu? Oleh karena perintah sabat baru muncul saat Tuhan memberikan ke-10 perintah kepada orang Israel. Markus 2 ayat 27-28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Istilah hari Sabat diadakan untuk manusia bukanlah memaksudkan bahwa semua manusia harus melakukan Sabat. Semua manusia harus bersabat di hari ketujuh atau hari Sabtu. Tidak sama sekali. Yesus sedang berbicara konteks yang lain. Saya Pendeta Wanda Dumais untuk Bible Independent Church dan Eleos Theological School. Dari Sydney, saya ingin mengucapkan salam Gereja Perjanjian Baru Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.